Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridha Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video ke-69 ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faidah tentang sholat sunat Idul Fitri, tentang hukumnya, juga tentang cara mengamalkannya, baik diamalkan secara berjamaah ataupun secara sendirian. Kebetulan sebentar lagi kita akan masuk ke hari raya. Semoga video ini menjadi sedikit ilmu yang bermanfaat untuk sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati. Dalam men-share video ini, saya mengambil sumber dari kitab fikih bermadzhab Imam Syafi'i yang bernama Kitab Tausikh ala Ibni Qasim yang disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di halaman 83 dan 84. Kitabnya seperti ini. Di kitab ini diterangkan tentang cara melakukan sholat sunat Idul Fitri dan sholat sunat Idul Adha. Tetapi yang akan saya sampaikan hanya sholat sunat Idul Fitri saja supaya mudah dipahami oleh umum. Kebetulan ada beberapa sahabat yang minta kepada saya agar diterangkan cara melakukan sholat sunat Idul Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa salatu Idul Fitri sunnatun muakkadatun. Diterangkan dalam kitab ini, salat sunat Idul Fitri itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah tapi sangat kukuh kesunahannya. Kalau ulama zaman dulu ya, di kampung saya, para guru-guru saya sering menyebutnya setengah wajib, saking kekukuhannya, kesunahannya. Sunnah itu adalah satu amalan, bila kita kerjakan maka akan mendapat pahala dari Allah, dan bila kita tidak mengerjakannya maka kita tidak berdosa. Itu adalah amalan sunnah. Saya ulangi, hukumnya sholat sunat Idul Fitri itu adalah sunnah muakkadah. Adapun waktu mengerjakannya, wa waktu sholati Idul Fitri ma baina tulu'is syamsi wa zawaliha. Artinya, waktu mengerjakan sholat sunat Idul Fitri itu dari mulai terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Kalau di kita mungkin dari 6:30 sampai 11:30 itu masih ada waktu untuk mengerjakan sholat sunat Idul Fitri. Adapun pengerjaannya, wa tusra'u jama'atan wa munfaridan, boleh dilakukan secara berjamaah di masjid umpama, di lapangan, di rumah, dan boleh juga dilakukan munfarid sendirian. Umpama ada ibu-ibu mau ke masjid, tidak kuat berjalannya, boleh melakukan sendirian di rumah. Itu tidak apa-apa, sah hukumnya. Adapun bilangan rokaatnya atau cara-caranya mirip dengan sholat sunat duha. Hiya rokaatani. Sholat sunat Idul Fitri itu 2 rokaat. Caranya seperti ini, kita berniat. Niatnya saya kasih contoh 3 niat untuk sendirian, menjadi makmum, dan menjadi imam. Kalau kita sholatnya sendirian, misalnya di rumah kita sendirian atau di mushola karena kita ketinggalan, kita hanya sendiri, maka niat seperti ini. Lafaz niatnya dulu, usolli sunnatan li'idil fitri roka'ataini lillahi ta'ala.
Kita takbir Allahu Akbar. Nah, ketika kita membaca Allahu Akbar, dalam hati kita berniat, aku niat melakukan sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat karena Allah. Seperti itu. Jadi niat itu adanya dalam hati, adapun mengucapkan dengan lisan itu hukumnya sunnah. Kalau kita menjadi makmum, bagaimana niatnya seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita makmum, umpama di rumah suami akan menjadi imam dan istri putra-putri menjadi makmum. Atau di masjid juga kita menjadi makmum. Niat seperti ini. Usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar, dalam hati kita berniat, aku niat melakukan sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat makmum karena Allah. Kalau menjadi imam, niatnya seperti ini. Misal kita di rumah, suami kita tidak perlu kita di rumah saja. Kebetulan sekarang ada anjuran pemerintah karena sedang ada wabah. Kita di rumah, umpama suami jadi imam, makanya seperti ini. Ini lafaz niatnya dulu. Usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, dalam hati berniat, aku niat melakukan sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat menjadi imam karena Allah. Begitu cara niatnya. Selanjutnya wa yukabbiru fir raka'atil ula sab'an siwa takbiratil ihrami. Di rakaat pertama hendaknya kita membaca takbir sebanyak 7 kali ditambah dengan yang pertama, yang takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu yang kita Allahu Akbar sambil berniat, itu namanya takbiratul ihram. Jadi setelah Allahu Akbar yang tadi kita tambah lagi 7. Berarti berjumlah 8 semuanya. Nah, dianjurkan di antara takbir dengan takbir kita membaca lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya ulangi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya contohkan. Ini contohnya sendirian di rumah. Usolli sunnatan li'idil fitri rok'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Nah, ketika Allahu Akbar kita berniat dalam hati. Allahu Akbar. Kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Baca lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Seperti itu caranya sampai selesai. Jadi di rakaat pertama 7 tambah 1 8 kali bacaan takbirnya. Setelah selesai kita membaca takbir, summa yata'awwadu wa yaqra'ul Fatihah. Summa yata'awwadu, lalu kita membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dilanjutkan dengan membaca suratul Fatihah. Bagaimana kalau membaca doa iftitah dulu? Boleh. Kita baca Allahu Akbar kabira dan seterusnya boleh. Tidak pun tidak apa-apa. Itu hukumnya sunnah hay'ah. Setelah selesai membaca Fatihah, summa yaqra'u ba'daha. Setelah selesai membaca Fatihah, silahkan kita membaca surah. Surahnya apa saja yang kita hafal. Mau surah Ikhlas boleh, mau surah Al-Kautsar boleh, mau surah Al-Qadar boleh. Pokoknya surat apa saja yang kita hafal. Itu yang dilakukan di rakaat pertama. Kemudian untuk rakaat yang kedua, wa yukabbiru fir raka'atis saniyati khamsan siwa takbiratil qiyami. Di rakaat kedua hendaknya kita membaca takbir sebanyak 5 kali ditambah dengan takbir perpindahan kita dari sujud ke rakaat yang kedua.
Kita kan tadi rakaat pertama sudah langsung ruku, i'tidal, sujud. Setelah sujud kita duduk, antara sujud dua kita sujud lagi. Nah, ketika kita bangun dari sujud untuk rakaat kedua, kita biasa membaca lafaz Allahu Akbar, tapi tidak perlu mengangkat tangan. Allahu Akbar, langsung ke sini. Nah, kita tambah lagi takbir 5, berarti dengan yang perpindahan 6 semuanya. Sama seperti tadi, di antara takbir kita selang dan membaca lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya contohkan, setelah sujud kita berdiri Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, seterusnya sampai selesai. Setelah selesai kita membaca takbir, summa yata'awwadhu wa yaqra'ul Fatihah. Kita baca ta'awudz lagi dan baca suratul Fatihah sampai selesai. Setelah membaca suratul Fatihah, kita lanjutkan membaca surah Al-Quran, surah apa saja yang kita hafal. Boleh surat Ikhlas pun boleh, tidak apa-apa. Nah, selesai kita baca surat, lalu kita ruku, kita i'tidal, kita sujud, kemudian kita duduk, sujud lagi, kemudian kita melakukan tahiyat. Setelah tahiyat, kita mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai sudah pengerjaan salat sunat Idul Fitri. Nah, kalau yang untuk munfarid yang dilakukan sendirian, cukup sampai di situ. Kita tinggal berzikir apa saja, membaca syahadat boleh, istighfar boleh, sholawat atau apa saja, kita berdoa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kalau kita melakukan sholat idnya secara berjamaah, maka disunnatkan wa yakhtubu ba'dahuma khutbataini. Maaf, sedikit ada tambahan. Dalam bacaan dalam bacaan Al-Qur'annya, bacaan Fatihahnya, bacaan suratnya, kalau sendirian kita baca halon saja, tapi kalau kita jadi imam maka bacanya dijaharkan atau dikeraskan, seperti itu. Itu tambahan untuk tadi cara mengerjakan sholat sunat Idul Fitri. Jadi kalau yang sendirian selesai sampai di situ, sampai salam sudah selesai. Nah, kalau yang berjamaah, wa yakhtubu nudban ba'dahuma khutbataini. Kalau berjamaah umpama di Masjid Agung atau di masjid, di lapangan, maka setelah selesai salam disunnatkan imam menyampaikan khutbah, atau siapa saja khatib menyampaikan khutbah 2. Kalau yang di rumah umpama suami jadi imam, istri dan anak jadi makmum, mau khutbah bagus, tidak khutbah pun tidak apa-apa. Umpama tidak hafal, tidak apa-apa. Kalau hafal, atau kita membeli buku khutbah, atau kita mendownload teks khutbah, maka diamalkan. Itu hukumnya sunnah. Jadi ada perbedaan dengan Jum'ah. Kalau sholat Jum'ah tidak ada khutbah, tidak sah Jum'ahnya. Tapi kalau sholat Idul Fitri, walaupun tidak memakai khutbah, itu sah sholat Idul Fitrinya. Itu sahabat sekalian tentang cara melakukan sholat sunat Idul Fitri secara berjamaah dan sendirian. Selanjutnya, untuk menambah faidah, disunatkan di malam Idul Fitri dan di hari Idul Fitri kita membaca takbir. Diterangkan dalam kitab ini, wa yukabbiru nudban kullun min dzakarin wa unsa fil manazil wat turuq wal masajid wal aswaq min ghurubis syamsi min lailatil idi ila ayyadkhulal imam fis shalah. Disunnatkan baik bagi perempuan ataupun bagi laki-laki di malam Idul Fitri, dimulai tenggelamnya matahari, kita membacakan takbir. Sampai mana waktunya? Sampai di siang hari, di pagi hari, imam masuk ke masjid mau melakukan sholat sunat Idul Fitri. Jadi
batas waktu disunatkan membaca takbiran Idul Fitri itu dari mulai tenggelamnya matahari sampai di pagi hari imam masuk masjid mau melakukan sholat sunat Idul Fitri. Adapun sigat atau bacaan takbir tersebut seperti ini: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Itu sigat atau bacaan takbir. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk semuanya dan kita bisa melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat YouTube yang saya hormati, sebelum saya tutup dengan salam, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas diri saya sendiri, atas semua keluarga dan semua sahabat-sahabat santri di sini. Bila ada kesalahan, kita saling maafkan dan kita pun saling mendoakan semoga mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapat kebahagiaan dari Allah dunia dan akhirat. Saya cukupkan video ini sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Untuk sahabat yang ingin perdalam, silahkan dilihat dalam kitab aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.